Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi dalam jam yang sama, yakni pada jam kali ini Bapak akan menerangkan tentang hadis keutamaan belajar Al-Qur'an halaman 41. Yang sudah pegang bukunya pelajaran Al-Qur'an hadis, silakan dibuka halaman 41. Di sana ada tulisan A, hadis keutamaan belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an, langsung saja kita mulai. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Al-Qur'an ini juga sebagai tuntunan manusia. Jadi umat Islam ini punya kitab suci namanya Al-Qur'an. Manusia semua harus mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi seperti itu, mengikuti perintah-perintah Allah yang ada di Al-Qur'an. Semuanya tertulis di Al-Qur'an. Nah, tuntunan meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an ini tuntunan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah Al-Qur'an. Bagi orang yang membaca Al-Qur'an mendapat pahala. Pahala setiap huruf dalam Al-Qur'an akan dihitung 10 kebaikan. Ya, pokoknya ketika Ananda mengaji Al-Qur'an seperti A itu pahalanya 1, Ba 1, terus Ta itu terus satu-satu semua, pahalanya satu-satu semua dikumpulkan berarti banyak nantinya. Nah, itu adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi setiap huruf dalam Al-Qur'an akan dihitung 10, dilipat gandakan jadi 10, bukan 1 tadi ya. 10. Jadi banyak sekali ya. Makanya Pak Ustadz kadang-kadang menyuruh Ananda untuk membaca Jet Tempur, kadang juga untuk ini ya, bukan jet tempur ya, membaca, menghafalkan ya surat-surat yang ada di sana ya, itu untuk supaya pahalanya lebih banyak. Nah, satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu saja terdiri dari 19 huruf. Pahala akan lebih besar lagi bagi yang mau belajar. Bagaimana kalau Anda mengaji di Muradil Jet Tempur, bagaimana Anda ketika mengaji di TPA terdekat di rumah Anda, ini pahalanya banyak sekali ketika mau mengaji. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim aja itu ayat Al-Qur'an yang ada 19 huruf. 19 kali 10 berarti 190 pahala kalau kita baca Bismillah. Itu bagi orang yang mau belajar Al-Qur'an. Nah, ya, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an juga dapat pahala. Setelah memahami Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain, ini baik sekali. Ketika Ananda sudah agak sedikit banyak hafalannya, juga diajarkan kepada adiknya ataupun diajarkan kepada teman-teman yang belum bisa, ini sangat baik sekali ya. Kalau belum bisa, teman-temannya belum bisa ngaca abata, kok Ananda mengajari ini huruf apa kok dia tahu, dapat pahala yang luar biasa. Orang yang demikian termasuk sebaik-baiknya manusia ya. Dalam suatu hadis berasal dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, seperti itu hadis riwayat Bukhari. Maka Ananda sangat beruntung sekali jikalau belajar di SDIT Tempur, apalagi sampai belajar di TPA-nya, karena ini sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di SDIT Tempur sendiri itu ada namanya pelajaran Jet Tempur yang Ananda setiap minggunya belajar, setiap harinya ada pelajaran Jet Tempur. Nah, itu yang membuat Ananda semakin sebaik-baiknya orang. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang belajar dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Yang luar biasa.
Itu hadisnya Kanjeng Nabi. Ananda harus, makanya Pak Ustadz akan sesuatu itu mesti berpesan, jangan tinggalkan sholat, jangan lupa ngaji ya. Itu seperti itu. Jadi pahalanya sangat banyak sekali ketika mau mengaji. Oke. Selanjutnya teman-teman, coba B. Melafalkan hadis keutamaan belajar Al-Quran. Nah, khairukum man ta'alamal Quran wa alamah ini sebisa mungkin Ananda bisa membacanya dan melafalkan ya. Adakah di antara kalian yang sudah tahu hadis keutamaan belajar Quran seperti di atas itu? Tanya Ustadzah Nina. Misalkan ini kalau ini cerita ya, ada soal ceritanya seperti itu. Yang mengajar di kelas 2. Nah ini. Belum Ustadz, saya belum tahu apa hadis keutamaan membaca Al-Quran. Padahal di pelajaran kita sudah ada di situ ya. Hadisnya khairukum man ta'alamal Quran wa alamah, di situ kan ya, ada ya. Nah, tapi jawabnya teman-teman, belum Ustazah, saya belum tahu hadisnya membaca Al-Quran, keutamaan orang yang baca Al-Quran. Nah akhirnya Ustazah tadi berkata, baiklah mari kita melafalkan hadis keutamaan belajar Al-Quran. Ada khairukum di situ, di kotaknya itu ya, di lembar yang selanjutnya halaman 42 ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama, itu dihafalkan. Cara menghafalkannya adalah khairukum dibaca 10 kali atau dibaca 5 kali, khairukum. Ketika sudah hafal dilanjutkan man dibaca 10 kali juga. Kalau sudah hafal digabungkan khairukum man ta'alam man, terus khairukum man gitu, terus ditambahi ta'alama dibaca lagi 10 kali, ketika itu digabungkan lagi. Nah seperti itu ya cara menghafalkannya biar tahu. Jadinya khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah itu adalah hadis untuk mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Ustazah Nina membimbing anak-anak melafalkan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ustazah Nina memulai membaca kata khairukum. Siswa-siswa menirukan Ustazah Nina membaca hadis kata demi kata. Siswa-siswa senang belajar hadis tersebut. Bagaimana anak-anak tidak sulit bukan menghafalnya, kata Ustazah Nina, asalkan kita bersemangat dan bersungguh-sungguh, insya Allah kita pasti bisa membacanya, itu ya. Nah itu, jadi intinya kita hari ini belajar hadis keutamaan belajar Al-Quran itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran ya, itu ya. Itu jadi orang yang paling baik itu adalah siapa? Ini orang yang belajar dan mau mengajarkan Al-Quran, Ustadz. Ya benar seperti itu ya. Di antara agama ya, dan di antara mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran adalah menjalankan isi kandungannya. Itu maksudnya di rangkuman itu ya. Itu pada rangkuman kita belajar ini ya, intinya bagaimana kita ini menjadi orang sebaik-baiknya orang, yakni yang mau belajar Al-Quran, belajar murotil, belajar jet tempur, itu sangat baik sekali agar kita menjadi sebaik-baiknya orang ya. Oke teman-teman, untuk itu Bapak cukupkan materi kita. Ananda jangan lupa untuk semangat dan tahu bahwasanya di belajar Al-Quran itu pahalanya di satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 ya. A saja dibaca 10 pahala, ba 10 pahala, ta 10 pahala, jadinya abata saja itu sudah 30 pahalanya, banyak kan? Oleh karena itu Ananda harus senang membaca Al-Quran. Oke baik Ananda semua, itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk sholat, belajar dan mengaji di TPA agar menjadi anak-anak yang baik ya, seperti dalam hadis tadi khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah.
ya. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu saja Ananda untuk hari ini. Pak Ustadz sampaikan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu sholat, selalu berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang solih dan solihah semua. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.